Ketika aku memberanikan diri membuka mata, sosok itu berdiri di sana bertolak pinggang. Aku masih dalam keadaan jatuh terduduk syok. Sosok itu mengeluarkan suara yang anehnya terdengar normal. Apa-apaan weh? Aku langsung menguasai diri. Sosok ini ternyata manusia biasa. Aku masih bengong tak percaya melihat manusia normal berdiri di hadapanku. Sosok itu bicara lagi. Kali ini tangannya menunjuk ke kolong gubuk. Apa-apaan? Mie gua jadi gak bisa dimakan weh. Aku terpana. Mataku bolak-balik melihat sosok itu dan mie yang baru direbus di atas kompor portable kotak. Benar, mie itu sudah bercampur tanah merah yang tadi kulempar. Ketika makin tenang, baru aku menyadari sosok itu memang manusia biasa yang memakai kemeja lapangan warna hitam, celana PDL, dan sepatu running. Kulihat sekali lagi sepatu runningnya menapak ke tanah. Dia benar manusia. Dia menggamit tanganku dan menolongku berdiri. Aku ditatap dari atas ke bawah, ke atas lagi. Apa-apaan barusan? Katanya lagi. Maaf bang, saya beneran gak tahu ada orang di sini. Aku meminta maaf. Naik berapa orang? Tanyanya lagi. Sendiri bang, jawabku. Sekarang aku bisa melihat dengan jelas orang ini. Tingginya sama denganku. Usianya mungkin menjelang 50 tahun. Tapi sosoknya nampak lebih muda. Cahaya memantul dari kacamata bulatnya. Matanya penuh selidik memandangku. Gak dianjurkan jalan malam hari sendiri di Ciremai, katanya. Emang kamu dapat izin naik? Iya bang, dapat, jawabku. Sengaja tidak terus terang alasanku naik. Ya udah, istirahat dulu aja. Mau mie? Gue masakin dulu ya. Yang tadi harus dibuang gara-gara elu. Barulah aku sekarang melihat dengan jelas di belakang gubuk ini dia menggelar matras. Carrier besar berdiri menyandar di tiang kayu. Siapa nama lo? Dari mana? Katanya sambil menyalakan api di kompor. Saya Adi bang, dari Jakarta. Kalau abang, jawabku. Sambil tetap membelakangiku, sibuk dengan kompornya, dia menjawab. Gue Moka. Aku sama sekali tak peduli dia dari mana. Aku sangat bersyukur bukan hanya aku sendiri di gunung ini. Rasa aman dan tenang menguasai diriku. Setelah mie matang, dia mengeluarkan mangkok plastik dari carriernya, menuang sebagian mie itu untuk kumakan. Sedang dia sendiri memakan mie tadi langsung dari misting. Sambil makan, dia terus-terusan memperhatikanku. Setelahnya, dia mengeluarkan rokok kretek dari kantong bajunya, lalu mengisapnya dalam-dalam. Jadi, lo orangnya, katanya seakan berbicara pada diri sendiri. Gimana bang, maksudnya? Tanyaku tak yakin arah pertanyaannya. Dia memandangku dengan tatapan kesal. Kalian tuh semua pendaki sama aja. Bisanya cuma ngetorin gunung, gak punya rasa hormat. Aku terperangah. Abang udah tahu ya? Mak Encep nitipin lo ke gua. Dia yang cerita semua. Mulai dari sini sampai atas, lo bareng gua. Katanya lagi. Mak Encep siapa bang? Tanyaku bingung. Mak Encep yang dari kemarin nolongin lo sama temen lo. Kalau gak ada Mak Encep, temen cewek lo pasti udah lewat dibawa ke alam lain, jawabnya ketus. Rupanya ibu tua yang terus-terusan menjaga Ayu di Cibunar. Itu namanya Mak Encep. Aku memang sama sekali tidak bertanya nama ibu tua itu. Juga bapak yang menjagaku. Menyadari betapa kurangnya sopan santunku yang sudah beberapa hari ini menolongku dan Ayu.
Mak Encep juga yang ngejagain lo ngelewatin hutan pinus. Makanya lo bisa aman sampai sini. Kalau enggak, lo bisa dimakan setan pengantin tadi. Tapi saya jalan sendiri tadi, Bang. Mak Encep, setan pengantin. Aku bertanya bingung. Tapi dia tidak menjawab. Dia hanya tersenyum sinis sambil membereskan carriernya. Aku bergidik mengingat rasa dingin yang menjalari tengkukku tadi. Mungkin setan pengantin itu tadi benar-benar ada di belakangku. Selesai packing carrier, dia berjongkok dan berkata serius, "Mulai dari sini, perjalanan kita nggak gampang. Lu cukup ngikutin gua. Baca doa-doa yang lu tahu. Pikiran jangan kosong." "Iya bang," jawabku dengan gemetar. Kita bakal disambut semua penghuni Ciremai, dari yang bentuknya abstrak sampai solid, dari yang nyaru jadi manusia sampai yang mukanya berantakan. Siapin mental lo. Kalau lo nggak selamat di sini, temen lo di bawah juga nggak akan selamat. "Iya bang," jawabku lagi. "Lo inget dua ini, kalau tiba-tiba muncul suara gending gamelan, apapun yang terjadi kita harus diam. Jangan bergerak. Paham lo?" "Iya bang." "Yang keduanya apa bang?" "Lo bakal ngelihat banyak penampakan nanti. Tapi ada satu penampakan yang paling berbahaya. Penampakan kalong wewe." "Itu yang gimana bang?" "Terus saya harus gimana kalau ada gituan?" Pikiranku langsung kalut. Kalong wewe itu bentuknya perempuan telanjang. Rambutnya awut-awutan, lehernya miring kayak patah, lidahnya ngejulur keluar, tetenya panjang ngegantung sampai ke paha. Aku menelan ludah membayangkan sosok itu. Kalau dia muncul, lo harus pura-pura gak lihat. Apapun yang dia lakukan, walau mukanya nempel di muka lo harus pura-pura gak lihat. Kalau enggak gimana bang? Kalau dia sampai tahu lo bisa lihat dia, lo bakal ditarik ke atas pohon. Artinya lo ditarik ke alamnya, dan lo gak bakal bisa balik lagi." Iya bang." Badanku mulai gemetar. Ya doa aja makhluk itu gak muncul. Susah nolong orang yang udah diculik kalong wewe. Lo harus waspada kalau lo nyium bau khasnya. Kalau bau itu muncul, kemunculannya dijamin pasti. "Bau apa bang?" tanyaku lagi. "Bau pandan." Aku melirik ngeri ke tanjakan yang akan kami lalui. Kabut tebal mengambang di ujung tanjakan itu, seakan gerbang masuk menuju dunia anta berantah. Orang ini memanggul carriernya dan langsung berjalan. Sambil mengucap bismillah, aku juga berjalan di belakangnya. Masuk ke dalam kabut, aura mistis langsung membekapku. Suasana kelewat hening. Tidak ada satupun suara binatang malam. Yang terdengar hanya suara langkah kaki dan napasku yang semakin berat. Tapi kehadiran orang ini sungguh membuat banyak perbedaan dibanding awal jalan tadi di Cibunar. Sekarang aku mulai berani melihat sekeliling. Kegelapan bagai selimut di hutan ini, pekat dan mencekik. Pohon-pohon tinggi dan kurus mencuat di mana-mana. Satu dua bayangan pohon besar raksasa muncul di antara tirai kabut dan semak-semak semakin meninggi. Tiba-tiba orang itu berhenti mendadak. Dia lalu bicara tanpa menoleh ke arahku. "Pikiran jangan kosong, mulai baca-baca." Dari jauh kulihat sesuatu bergerak mendekat dengan cepat. Kabut putih bergulung-gulung menabrak kami. Selama sedetik aku bahkan tak bisa melihat tanganku sendiri. Kabut itu hilang dalam sekejap, diikuti rasa dingin seakan memelukku. Tubuhku mulai menggigil. Orang itu masih berdiri diam di tempatnya. Aku langsung melihat apa yang membuatnya tak bergerak.
Ternyata ada seekor kelabang sebesar paha orang dewasa. Makhluk itu merayap pelan, melintang menghalangi jalur. Buku-buku badannya hitam mengkilat, sulur di kepalanya bergerak-gerak liar. Aku diam mematung berharap makhluk itu segera hilang. Alih-alih menjauh, kelabang itu malah merayap mendekat. Sulur di kepalanya baru menyentuh betisku ketika tiba-tiba orang itu mengeluarkan parang dan membelah kelabang itu menjadi dua. Sebelah badannya menggelepar liar di tanah, sementara yang sebelah justru merayap ke pahaku. Aku berteriak sejadi-jadinya sambil mengibaskan kakiku. Dengan tak acuh orang itu menarik sisa tubuh kelabang dari tubuhku, dibantingnya ke tanah, lalu dibuang ke tengah semak. Dengan muka sebal dia melirikku dari balik kacamata bundarnya. "Malam masih panjang, boy," katanya sambil berjalan meninggalkanku. Napasku hampir habis mengikuti irama jalannya. Walau menggendong carrier segunung, tapi langkahnya tampak ringan. Ada sebuah pin menempel di carriernya, tapi aku tak berhasil membaca tulisan itu. Dia mencolek bahuku dan menunjuk ke atas. Mataku mengikuti arah yang ditunjuk dan seketika tubuhku bagai tersengal listrik. Di dahan pohon yang paling tinggi nampak sosok perempuan. Kakinya menjuntai ke bawah. "Kuntilanak," katanya sambil nyengir. Kakiku kembali gemetar. Rasanya tak ada tenaga sedikit pun untuk bergerak. Sekuat apapun ku berusaha, bukan cuma ada satu atau dua. Seketika aku menyadari sosok itu ada di setiap cabang pohon. Jumlahnya puluhan, menggantung di sana sini. Hanya diam, tak bergerak, tak bersuara. "Bang, tolong." Bahkan suara yang keluar dari mulutku pun bergetar. Dia malah tertawa melihatku bersimbah keringat. Dia mengambil lenganku dan mengajakku jalan. Cuma begitu aja mereka itu, gak bisa lebih. Kuntilanak gak akan nyekek elo, apalagi gigit. Bisanya cuma nongol. Berharap manusia yang diganggu mentalnya lemah kayak elo. Terus terang, aku takjub dengan abang ini. Bicara miring tentang hantu tanpa rasa takut sama sekali. Jalan semakin ke atas, penampakan muncul di mana-mana. Beberapa bahkan tepat di pinggir jalur. Bukan hanya kuntilanak, tapi juga banyak wujud lain. Beberapa wujud muncul dalam keadaan tidak utuh. Ada yang tanpa kepala, ada yang tidak punya rahang, ada yang kepalanya terbelah. Beberapa yang lain muncul dengan organ tubuh yang tidak pada tempatnya. Semakin aneh bentuknya, menandakan rendahnya level mereka di dunianya. Yang bisa mereka lakukan cuma muncul dan hilang, muncul dan hilang. Begitu terus. Kalau lo takut dengan godaan makhluk level rendah ini, itu menandakan rendahnya level iman lo. Ucap orang itu tenang. Sebaliknya, semakin sempurna bentuknya, menandakan semakin tinggi levelnya. Makhluk-makhluk model begini yang wajib diwaspadai. Bukan cuma bentuknya, tapi juga pakaian, tingkah laku, dan tutur katanya. Setan-setan yang paling baik adalah setan-setan yang paling berbahaya, boy, sambung orang itu. Kadang makin sulit membedakan manusia dengan setan. Dari belakang, kulihat dia menyalakan rokok. Asapnya terlihat mengepul tipis. Bahkan dia bisa berjalan sambil merokok, pikirku. Stamina orang ini luar biasa. Kuntilanak yang berdiri terlalu dekat di jalur disembur dengan asap rokoknya dan menghilang. Dari dulu di gunung ini sudah tidak terhitung banyaknya pendaki yang hilang. Tiap generasi gak pernah kekurangan orang-orang
Gak punya etika kayak lo dan temen lo. Orang itu ngomel sendiri, nyampah, zina, berisik, ngomong sembarangan, nantang-nantang. Lanjutnya, di sebuah persimpangan kami berhenti. Jalan di sebelah kanan tampak sudah lama tidak dilewati. Bebatuannya berlumut, tanda jarang diinjak orang. Jalan yang sebelah kiri terbuka lebar, jalurnya tampak jelas sering dilalui. Kalau lu terpaksa sendiri, jalan mana yang lu pilih? Tanya orang itu padaku. Kiri bang, jawabku dengan cepat. Lu mati, kata orang itu. Jalan sebelah kiri ini gak pernah ada. Di balik semak-semak ini cuma jurang, kuburan buat banyak pendaki. Aku terkesiap ketika menyadari kami tidak berhenti di persimpangan. Jalur sebelah kiri yang tadi kulihat sekarang berubah menjadi semak belukar. Kami meneruskan jalan, semakin ke atas penampakan semakin menjadi. Mereka juga semakin berani. Sebuah bayangan hitam menabrakku dan lewat begitu saja, dan meninggalkan bau amis darah. Bayangan lain meloncat-loncat dari pohon ke pohon. Napas-napas berat, kadang menggeram, seringkali terdengar. Suara cekikikan, tangisan, suara-suara bayi, dan ringkik kuda. Bau-bauan muncul dan hilang silih berganti. Bau busuk bangkai tercium dari bawah pohon tumbang. Digantikan harum melati. Sesekali bau anjir darah menyengat. Orang itu tiba-tiba berhenti mendadak dan memberikanku aba-aba untuk diam. Semua bau-bauan itu hilang mendadak, digantikan bau yang asing. Aku mencoba mengingat-ingat pernah mencium bau ini, entah di mana. Bulu kudukku langsung meremang saat kesadaranku menyergapku. Ini bau pandan, kalong wewe. Jantungku bergemuruh kencang ketika bau pandan tersebut kian mendekat. Kakiku bagai tertancap di tanah. Mataku bergerak liar mencari sosok yang bahkan abang ini pun merasa lebih baik menghindar. Dan jantungku serasa dicabut. Sosok itu tepat berada di atasku. Wajahnya tertutup rambutnya yang acak-acakan. Tangannya yang penuh koreng dan bernana menjuntai. Semakin kuat usahaku untuk diam, tubuhku semakin gemetar tak terkendali. Aku lalu menutup mata dan berusaha membayangkan apapun sekedar untuk menghilangkan bayangan kalong wewe itu dari benakku. Aku membayangkan suasana kantor, keriuhan saat makan siang, atau macetnya lalu lintas di jam pulang kantor. Sekejap aku berhasil menenangkan riuh jantungku. Gemetar di seluruh tubuhku mulai berkurang ketika tiba-tiba suara berdebum jatuh tepat di belakangku. Usahaku barusan langsung sia-sia. Tubuhku gemetar hebat, bahkan lebih dibandingkan sebelumnya. Aku 100% yakin kalung wewe itu tepat berada di belakangku. Punggungku serasa panas, beban carrier yang kubawa kurasakan kian bertambah berat. Sebuah tangan muncul dari belakang, berkoreng dan berbau busuk. Kukunya yang panjang dan hitam mulai menyentuh pipiku. Di titik ini aku bahkan sudah tak sanggup lagi menutup mata. Aku hanya bisa menatap ngeri ketika jari-jari kurus itu bergerak perlahan membelai pipiku dan hilang. Jari-jari itu hilang begitu saja, tapi aku masih tidak berani bergerak. Firasatku mengatakan makhluk menjijikan itu masih ada di sekitar. Aku hanya tak tahu dia di mana. Ketika tiba-tiba aku melihat hal yang paling mengerikan sepanjang hidupku. Sebuah tangan mencengkram pinggangku dari bawah. Tangan yang satunya bergerak perlahan menggores perutku, naik ke dada hingga akhirnya mencengkram bahuku.
Dan perlahan sebuah wajah yang mengerikan muncul di antara dua tangan itu. Matanya menatap kosong ke mataku. Hanya mata kosong itu yang tersisa di wajahnya. Seluruh wajahnya hancur dan bernanah. Dahinya penuh porok-porok besar yang siap meletuskan darah dan nanah kapan saja. Wajah itu terus naik, matanya tetap terpaku ke mataku. Pelan dan pasti, dia merayap di perutku, naik ke dadaku, leher, dan langsung tepat berada di wajahku. Mata besar itu terus saja lekat menatapku, semakin dekat. Mataku menatap ngeri ketika mulutnya terbuka menampakkan belatung-belatung yang menggeliat di dalamnya. Mulut itu kian membuka lebar dan semakin lebar. Seluruh wajah itu sekarang adalah mulut yang menganga. Tangannya mencekik leherku. Mulut itu semakin mendekat dan mendekat. Yang pertama kulihat ketika siuman adalah wajah orang itu. Tubuhku lemas, tidak sanggup untuk digerakkan. Seluruh tulang serasa lepas dan kepalaku terasa nyeri. Ada rasa sakit di sekitar leherku. Ketika aku menyentuhnya, tampak noda darah di jariku. Tubuhku langsung mengejang, kakiku tersentak saat ingatanku kembali pulih, menghadirkan kembali saat kuku-kuku hitam kalung wewe itu menusuk leherku. Udah, tenang, jangan panik. Setan sialan itu udah gak ada, kata orang itu. Mendengar itu, aku kembali tenang. Tapi rasa sakit di sekitar leherku masih terasa panas. Bekas hitam di leherku kelak tidak akan hilang selama berminggu-minggu. Terima kasih bang, suaraku terdengar lirih. Tapi aku sungguh-sungguh berterima kasih. Tanpa kehadirannya, entah bagaimana nasibku dan Ayu. Bukan gue, jawabnya pelan. Sambil membereskan kompor bekas, memasak air panas, suaranya terdengar lemah. Aku masih memandanginya, menunggu jawaban. Merasa diperhatikan, dia menghentikan aktivitasnya dan menatap serius padaku. Berterima kasih sama Nyilinggi, dia berucap. Aku masih menatapnya, bingung bagaimana bereaksi. Nyilinggi siapa bang? Tanyaku. Dia tampak kesal dengan pertanyaanku. Emang kalian bocah gak tahu adat. Nyilinggi itu orang yang rumahnya di Batu Lingga yang kalian kotorin. Aku masih tetap bingung dengan jawabannya. Tapi orang kan bang? Tanyaku lagi dengan ketakutan. Dia mendekat dan berbisik pelan di telingaku. Penguasa Ciremai. Kami kembali berjalan. Semakin ke atas hutan semakin rapat. Pohon-pohon besar berdiri angker di segala penjuru. Sosok-sosok kuntilanak masih muncul di sana-sini. Walau tidak sebanyak tadi, sebagai gantinya banyak penampakan-penampakan baru berupa sosok-sosok menyerupai manusia biasa. Tidak ada aura mengancam dari sosok-sosok itu. Yang terasa justru aura penderitaan. Sosok itu menyebar di banyak tempat. Tiduran di jalur, di bawah pohon. Ada yang menangis sesenggukan di antara semak-semak. Semua sosok itu adalah laki-laki. Wajahnya tampak seperti wajah orang desa biasa. Di suatu tempat, aku bahkan harus berjalan zigzag agar tidak menginjak orang-orang itu. Aku mengenali tempat ini. Sebentar lagi di atas adalah tempat aku dan Ayu mendirikan tenda pada malam pertama saat mendaki. Dan benar saja, tidak lama kami mendapati lahan agak terbuka. Di sana kulihat ada satu tenda yang berdiri. Ada sebuah penanda berwarna kuning di pohon yang bertuliskan kuburan kuda. Wajahku sumringah melihat kehadiran orang lain di gunung ini. 2 orang pendaki yang sedang sibuk memasak. 1 orang lainnya tampak duduk di mulut tenda.
Kakinya menjorok keluar, memperhatikan rekannya yang sedang sibuk. Tapi aku juga melihat penampakan sosok lain. Di sekitar mereka, hantu-hantu berwujud orang desa ada di mana-mana. Sebagian besar berkerumun di sekitar pendaki yang sedang memasak. Wajah-wajah sendu itu memperhatikan seorang pendaki yang sedang mencicipi kuah mie. Mereka tampak kelaparan. Aku sudah bersiap akan menyapa pendaki-pendaki itu ketika orang itu mencolekku dan menggeleng-gelengkan kepala. "Sekarang ini mereka nggak bisa melihat kita," katanya. Aku terperangah mendengarnya. Apakah aku sudah jadi hantu? Kita dan mereka ada di tempat yang sama, tapi berbeda dimensi. Sambung orang itu lagi. "Percuma kamu nyapa, mereka nggak akan dengar, nggak akan melihatmu." Aku lalu menunjuk sosok-sosok hantu kurus berwujud orang desa itu, meminta penjelasan. Mereka tadinya orang kampung biasa di kaki gunung. Mereka dibawa ke sini untuk kerja romusa di zaman Jepang. Disiksa, kelaparan, dan akhirnya dieksekusi. Mayatnya dibuang di daerah ini. Aku iba mendengar masa lalu pahit yang harus hantu-hantu ini alami. Orang itu menggamit lenganku, mengajakku kembali meneruskan perjalanan. Aku mengangguk, lalu mulai melangkah. Ada rasa sedih harus berpisah dengan pendaki-pendaki ini. Bagiku mereka adalah simbol kehidupan biasa, tenang, dan tanpa konflik. Sementara aku harus pergi menuju kerajaan gaib Gunung Ciremai. Keceriaan mereka adalah keceriaanku dan Ayu beberapa malam yang lalu. Semoga mereka tidak mengikuti kesalahan kami. Perhatianku teralih oleh suara gemerisik di semak-semak di kanan dan di kiriku. Sesekali terlihat kelebatan sesuatu yang berjalan mengiringi langkah kami. Kadang terdengar nafas berat. Aku mencolek orang itu. "Bang, bang." Dia malah menepis tanganku dan mengisyaratkan agar terus berjalan. Tapi aku tak bisa menepis rasa takut dan keingintahuanku, hingga terus-terusan mencolek tangannya. Dia yang akhirnya merasa terganggu, akhirnya berhenti. "Bawel banget lo, sumpah," makinya. "Sini, gue jelasin biar diem." Dia menyelipkan rokok di bibirnya, membakar, dan mengisapnya dalam-dalam. Nggak pernah ada yang bisa jelasin bentuk kalung wewe. Tadi gue bilang kebanyakan orang yang diculik kalung wewe jarang balik, betul? Tanyanya sambil menghembuskan asap rokok. Aku mengangguk. Sebagian ada yang bisa ditolong walau susah, tapi mereka nggak kembali utuh. Siapapun yang sudah ditetein kalung wewe udah nggak akan bisa ngomong lagi. Dia melanjutkan, "Kalung wewe nggak akan membiarkan orang lolos dan ceritain bentuknya yang menjijikkan ke orang lain." Sampai sini aku mulai gemetar membayangkan bentuk kalung wewe yang sungguh menjijikkan itu. Kalung wewe itu masih ngikutin kita sampai sekarang. Jelasnya lagi, dia nggak akan ngelepas lu boy. Tapi dia nggak bisa mendekat karena sejak kejadian tadi kita dijaga di kanan kiri sama makhluk lain. "Makhluk apa bang?" tanyaku. Dia menghembuskan asap rokoknya ke wajahku. Suaranya terdengar sedikit gemetar dan sedih. Dia berkata pelan, "Harimau. Ternyata ada juga makhluk gaib yang baik sama manusia ya bang," kataku. Dia tersenyum kecut. "Baik bukan pilihan kata yang tepat boy." Dia kembali menghisap rokoknya. "Terus apa bang?" Aku bertanya menyelidik. "Buat ganti penjagaannya, ada sesuatu yang nanti harus dikorbankan." Bajuku basah oleh keringat. Kakiku mulai nyeri. Semakin ke atas kami lalui semakin curam. Tanjakan-tanjakan ini seakan tidak berakhir.
Orang itu seringkali harus berhenti untuk menungguku yang mulai megap-megap kehabisan napas. Jika sudah begitu, dia biasanya hanya merokok dan melihatku dengan sebal. Aku sudah hampir tak peduli dengan harimau di kanan kiriku atau kalung wewe yang pastinya sedang mengawasiku entah di mana. Selama mereka tidak menampakkan diri sudah cukup bagus bagiku. Sosok hantu orang desa tidak ada lagi di atas sini. Setelah melewati kuburan kuda, penampakan mereka semakin berkurang hingga hilang sama sekali. Musuhku yang utama saat ini cuma tanjakan-tanjakan yang semakin curam. Di beberapa tempat aku bahkan harus menggunakan akar untuk membantuku naik. Sesekali muncul pocong yang tiap kali selalu membuatku melompat. Kalau sudah begitu, biasanya orang itu tertawa terbahak-bahak kegirangan. Rupanya kepanikanku sudah menjadi hiburan buat dia. Bener kata abang tadi, setan-setan begitu bisanya cuma muncul hilang doang. Gak bisa ngapa-ngapain, kataku dengan napas tersengal-sengal. Dia nyengir, yang gue maksud tadi kan kuntilanak boy, jawabnya sumringah. Kan gue tadi gak nyebut pocong. Lah, kalau pocong gimana bang? Di Afrika ada yang namanya kobra penyembur. Dia gak matok kayak ular lain, tapi dia nyemburin bisa beracun ke muka korbannya. Dia menyambung, pocong itu kobra penyemburnya dunia setan. Saran gua, kalau lo lihat pocong cuma satu, lari lo. Gak bakal mau kan diludahin pocong. Kalau diludahin gimana bang? Tanyaku. Ya buta boy mata lo. Dia menjawab diiringi gelak tawa senang. Entah dia bercanda atau tidak, tapi yang jelas aku berharap jangan pernah lagi bertemu pocong. Bang, emang bener mitosnya, kalau bisa ngambil tali pocong, kita bisa kaya. Tanyaku iseng. Ngapain susah-susah ngambil tali pocong? Ribet amat. Kalau sekedar cuma minta kaya, minta kebal, minta pelet, lo doa aja minta gituan ke pocong. Jawabnya ringan. Emang bisa bang? Tanyaku polos. Ya bisa, apa sih yang setan gak bisa boy? Tapi lo gila kalau sampai begitu. Emang yang nyiptain lo pocong. Manusia makin kesini makin aneh. Dia menambahkan. Jadi gak heran gua kalian sampai ketimpa masalah kayak begini. Hidup lo kebangetan jauh dari agama boy. Aku termenung mendengar jawabannya yang terkesan ngawur, tapi ada kebenaran di situ. Memang betul hidupku sudah melenceng jauh dari yang seharusnya. Lalu aku mendengar bunyi berdebum ringan, suara benda jatuh. Dengan panik aku mencari-cari sumber suara itu. Orang itu pun mendengar suara itu. Dengan mengikuti arah tatapannya, barulah aku melihat sumber suara berdebum itu. Dari tanjakan di depan kita, seonggok kepala tanpa tubuh tergeletak. Aku bagai tersengal listrik ketika kepala itu berputar pelan dan menampakkan wajahnya. Mulutnya sobek sampai ke telinga, lidah panjangnya menjulur keluar dan bergerak-gerak mengerikan. Air liurnya menetes, matanya yang tertutup pelan-pelan terbuka. Di balik kelopak mata itu tidak ada apa-apa, hanya lubang hitam, kosong, tapi terlihat mengancam. Pelan, kepala itu terangkat ke udara, menampakkan sisa tubuhnya. Di tempat yang seharusnya, leher sekarang nampak hanya tulang. Jaringan urat dan otot yang tampak basah membelit tulang itu. Tampak menggantung jeroan perutnya, busuk tapi juga berdenyut-denyut. Makhluk itu melayang 2 meter dari tanah. Ditingkai suara tawa serak dari mulutnya, dia meluncur ke arahku dengan cepat.
Tak mampu bergerak, aku hanya membelalak ngeri. Tapi dengan cepat orang itu menangkap tulang yang menggantung di bawah kepalanya, dibanting ke tanah dan diinjak hingga hancur. Aku bergidik melihat kejadian barusan. Seperti tidak terjadi apa-apa, orang itu kembali berjalan meninggalkanku di belakang. Kakiku sedemikian gemetarnya hingga membutuhkan waktu beberapa menit untuk mampu berjalan lagi. Dengan ngeri, aku berjingkat minggir menghindari sisa-sisa makhluk itu. Walau hancur, tapi dia masih bergerak-gerak lemah. Tapi tiba-tiba kakiku tak dapat bergerak. Tanpa sadar aku minggir terlalu dekat ke semak-semak dan kakiku terjerembab akar yang mencuat dari tanah. Dengan panik aku mengibas-ngibaskan akar yang menjepit kakiku tanpa melihatnya. Tapi bukan akar yang kupegang, melainkan sesuatu yang kenyal-kenyal dan lengket. Aku histeris ketika menyadari yang menahan kakiku adalah seonggok tangan putih pucat. Beberapa pasang tangan putih pucat lain muncul dan menarikku ke semak-semak. Aku berusaha berteriak minta tolong, tapi tenggorokanku tercekat. Aku tak mampu mengeluarkan suara sedikit pun. Dengan kasar tubuhku ditarik makin dalam ke semak. Kurasakan sesuatu yang basah menempel di telingaku. Selang-seling di antara tawanya, dia berbisik, "Mati, mati." Lalu kegelapan total. Saat kesadaranku kembali, kulihat orang itu di depanku. Pipiku berdenyut sakit. Dia baru saja menamparku dengan keras. Aku terkejut karena aku belum bergerak sedikit pun dari tempat tadi aku berdiri. "Gue bilang pikiran jangan kosong. Di tempat begini lo gak boleh melamun. Paham gak lo?" Dia membentakku dengan keras. Aku mengangguk sambil mengusap-ngusap pipiku yang panas. Jantungku masih bergemuruh kencang, seakan tangan-tangan mayat tadi masih menempel di tubuhku. Orang itu menarikku dengan kasar. Beberapa langkah kami keluar dari jalur. Menganga di depan kami adalah jurang. Kami berdiri tepat di bibirnya. Angin dingin menabrak wajahku. Dalam kegelapan malam, jurang ini terlihat lebih mengerikan. Lalu ku dengar suara tangisan, juga teriakan-teriakan minta tolong dari dasar jurang itu. Hembusan angin mengacaukan sumber suaranya. Kadang terdengar jauh, kadang terdengar dekat. Itu teriakan minta tolong dari pendaki-pendaki yang hilang dan gak pernah kembali, katanya. "Mereka salah apa, Bang?" tanyaku. "Di gunung ini lo gak perlu salah apa-apa, cukup bengong aja lo bisa hilang. Jangan salah boy, setan gak cuma bisa nyulik badan lo, mereka juga bisa nyulik jiwa lo. Makanya kalau gue ngomong dengerin," bentaknya lagi. Dia lalu jalan berbalik sambil kembali menarikku. "Bang, itu tolongin dulu mereka bang," pintaku. Tapi dia tetap berjalan kembali ke jalur. "Bukan urusan gua," jawabnya ketus. Sambil berjalan terseret karena tarikannya, aku terus-menerus menoleh ke belakang. Aku iba dengan pendaki-pendaki yang hilang itu. Dalam keadaanku sekarang, aku benar-benar memahami apa yang sedang mereka rasakan. "Mata lo lihat kemana?" bentaknya lagi padaku. Ketika menoleh, aku kaget karena wajahku hampir saja menabrak sepasang kaki yang menggantung. Terkejut dan kehilangan keseimbangan, aku jatuh terduduk. Kaki itu masih di situ, terjuntai lemah. Mataku membelalak menatap ngeri. Pemilik kaki itu adalah anak kecil seumuran adikku. Lehernya patah terikat tali yang menggantung di sebuah cabang pohon. Aku semakin terkesiap saat menyadari di depanku
membentang sebuah tanjakan terjal. Pohon-pohon besar bercabang dengan ranting-rantingnya yang lebat hingga bulan tidak terlihat sedikit pun. Di setiap dahan pohon-pohon itu terbujur kaku mayat yang digantung, satu di setiap dahan. Kurasakan dingin memelukku dengan cepat. Aku masih terpaku menatap puluhan pasang kaki yang tergantung itu bergoyang-goyang tertiup angin. "Jalan boy, hormatin orang yang sudah mati," kata orang itu. Aku beringsut di tanah sebelum akhirnya lari mengejar orang itu. Sekilas kulihat tulisan penanda di sebuah pohon, yaitu Bapak Tere. Sengaja aku tidak bertanya apapun tentang mayat-mayat yang tergantung itu. Penampakan mayat anak kecil seusia adikku lebih membuatku sedih daripada takut. Dan aku sama sekali tidak ingin mendengar kisah sedih tentang masa hidup mayat-mayat itu dulu. Tanjakan ini lebih curam dari yang sebelumnya. Dengan susah payah, aku mendaki dari undakan ke undakan. Yang mengherankan, orang itu belum terlihat lelah sama sekali. Dengan rokok di mulutnya, dia berjalan dengan santai, kadang melompat di tanjakan terjal itu. Dengan mendadak, angin berhenti berhembus. Tidak ada bunyi apapun, seakan-akan seluruh hewan malam mendadak bersembunyi. Suasana wingit semakin terasa. Dari atas tanjakan kulihat orang itu memberikan aba-aba padaku untuk diam tak bergerak. Lalu sayup-sayup terdengar gending-gending gamelan Jawa. Suaranya terdengar mistis. Awalnya terdengar jauh dan pelan. Lama-kelamaan suara itu seakan bergerak mendekat dan semakin mendekat, diiringi wangi bunga kantil yang semakin pekat. Yang terjadi selanjutnya adalah